Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran kedua untuk matematika ya, karena kemarin pembelajaran ke-1 matematika itu sudah kita lanjutkan. Pembelajaran kedua matematika bab bilangan bulat di kelas 6. Baik, kita lihat di sini. Di sini mengurutkan membandingkan bilangan bulat ya, akan saya perbesar. Perhatikan di sini. Ada 5 tahap yang kalian harus lakukan untuk memahami cara mengurutkan membandingkan bilangan bulat. Jadi di sini pengamatan pertama, perhatikan urutan bilangan bulat di bawah. Dapatkah kalian menentukan bilangan yang ada pada kotak? Berarti di sini mengisi yang kosong kalian itu ya. Kalian diminta untuk mengisi yang kosong. Nah, di sini saya akan tambahkan. Jadi kalau misalnya kita punya kotak kosong seperti ini, punya kotak kosong seperti ini, misalnya di sini isinya adalah misalnya 2, 3, sini saya tulis 2, 4, 5. Kemudian di sini saya tulis 2, 4, 8. Maka kita mengisi yang kosong. Berarti yang kosong sebelum 2, 3, 4 berarti adalah 2, 3, 2. Berarti di sini 2, 3, 4. Berarti di sini yang kosong 2. Maaf, ini salah nulis ya. Salah nulis bukan 4 ya, tapi 3 ya. Urutannya salah tadi. Berarti di sini 2, 3, 5 gitu ya. Terus 2, 3, 6. Terus di sini 2, 3, 7. 2, 3, 8 begitu. Seandainya di sini misalnya kita tulis 0. Nah, 0 berarti kita mengurutkannya di sini negatif 1, berarti negatif 2, di sini negatif 3, di sini negatif 4. Jadi semakin ke sana itu semakin kecil, diingat ya. Semakin kecil ke sana. Semakin ke sana berarti semakin besar. Berarti di sini semakin besar. Jadi di sini 1, 2. Kalau misalnya saya tulis di sini negatif 6, nah, maka di sini juga harus mengecil lagi, negatif 7, negatif 8, berarti di sini negatif 9, negatif 10, negatif 11, negatif 12. Berarti kita di sini kita isi berapa di sini? Kita perhatikan di sini sudah ada 503, di sini 504, berarti di sini 5, 0, 4 gitu kemungkinannya ya. Berarti di sini yang ada di sini ini adalah 500, 0, 6 gitu ya, urutannya seperti itu. Berarti ini 5, 0, 2, di sini 5, 0, 1. Itu begitu cara pengisiannya. Jadi kita tentukan. Di sini tidak ada yang diisi pada halaman ini. Kita akan lanjutkan saja. Pada halaman ini tidak ada yang diisi. Kita lanjutkan. Lah, di sini ada pertanyaan lagi. Dapatkah kalian menentukan bilangan yang berada di sebelah kanan? Ini sudah kita jawab tadi. Sudah. Jadi tidak ada yang perlu diisi. Pengamatan kedua. Dapatkah kalian menentukan bilangan pada kotak yang belum terisi? Nah, ini bilangan negatif ya. Baik, kita lihat di sini. Saya akan jelaskan bilangan negatif ya. Berarti kalau misalnya di sini, saya akan buat dengan angka yang sama di sini, negatif, kepanjangan ya. Saya akan kecilkan saja tulisannya. Ini saya besarkan. Nah, ini ya. Sekarang saya akan besarkan di sini. Misalnya di sini ada tulisan negatif 2, 7, 2 gitu ya. Kemudian di sini ada tulisan negatif 2, 7, 0 ya, 2, 7, 0. Karena semakin ke sana itu semakin besar ya. Besar, tapi kalau negatif itu artinya kecil ya.
Berarti di sini angkanya berapa? Berarti negatif 2, 7, 1. Berarti di sini negatif 2, 6, 9. Di sini berarti negatif 2, 7, 3. Di sini negatif 2, 7, 4. Pada bilangan negatif, saya tulis di sini. Pada bilangan negatif, jadi bilangan negatif, kalau angkanya semakin besar, itu nilainya semakin kecil. Angkanya semakin besar, di sini nilainya semakin kecil. Jadi ini negatif 2, 7, 5. Itu begitu. Jadi kalau angkanya semakin besar, berarti nilainya semakin kecil, gitu ya. Kalau misalnya sini saya tulis, misalnya ini saya buat angka lagi 2, 5, 6. Nah, ini positif. Nah, kalau saya tulis negatif di sini, berarti di sini adalah negatif 2, 5, 7. Berarti ini negatif 2, 5, 8, ya. Kalau angkanya semakin besar, nilainya semakin kecil. Itu khusus bilangan negatif. Jadi saya rangkumkan, gampangnya seperti itu ya. Ini berarti saya lanjutkan di sini. Ini negatif 2, 5, 5. Itu gampangnya seperti itu ya. Ini negatif 2, 5, 4. Berarti ini negatif 2, 5, 3. Ini seperti di kelas 3 lah ya. 2, 5, 2. Nah, saya besarkan lagi. Kita lihat ke sini. Dapatkah kalian menentukan bilangan pada kotak yang belum terisi? Jawabannya dapat gitu ya. Sebenarnya dapat. Berarti yang belum terisi di sini. Berarti ini kita isi. Ya, berarti kita isi. Berarti karena kanan kirinya negatif, berarti bilangannya di sini juga harus negatif ya. Negatif 1, 1, 5. Berarti ini juga harus negatif 1, 1, 3. Negatif 1, 1, 2. Di sini negatif 1, 1, 1. Yang ini berarti negatif 1, 1, 7. Dapatkah kalian menentukan bilangan yang di sebelah kiri kotak yang paling kiri ya? Ini sudah ya, sudah. Nah, ini sudah. Kiri ini negatif 117 gitu ya. Tuliskan ulang bilangan di atas, gunakan kalimatmu sendiri pada buku tugas. Ini sudah. Ini tidak perlu ya. Ini belum ada yang perlu dikerjakan. Kita lanjutkan di sini. Kita lanjutkan. Berikut ini kita baca di sini. Berikut ini contoh pertanyaan menggunakan membandingkan bilangan bulat. Bagaimana mengurutkan bilangan bulat? Ini tidak perlu dikerjakan. Ini tidak usah. Ada urutan bilangan bulat yang belum lengkap. Untuk melengkapinya kalian dapat melakukan cara-cara berikut. Nah, ini kan kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan pada halaman selanjutnya. Nah, ini kita akan perbesar di sini ya. Jadi bilangan tersebut 503 itu yang mana? Yang ini saya akan lingkari 503. Nah, ini yang tadi kita kerjakan 503 ditambah 1 sama dengan 504. Maksudnya ini 504. Begitu juga dengan bilangan di sebelah kanannya. Bilangan tersebut 505 ditambah hasil 505, jadi 506-nya 505 ditambah 1. Itu begitu ya. Dan ini tidak ya. Kalau bilangan positif itu ditambah. Saya maksudnya begini ya. Saya tulis di sini ya. Jika bilangannya positif, jadi kalau bilangan positif ke kanan, maka ditambah 1. Maksudnya bagaimana? Perhatikan di sini. Maksudnya begini, saya perjelas. Kalau misalnya di sini adalah 602, berarti 602 mau mengisi ke kanan, berarti kan ditambah 1. 603.
3. Ini ditambah satu lagi sama, berarti 604. Ini tambah satu lagi 605. Gampangnya seperti itu ya. Kalau ke kiri berarti dikurangi 1. Kalau di sini saya isi 607, nah berarti isinya di sini 607 kurangi 1, 606. Nah, gampangnya seperti itu. Saya besarkan lagi. Kita lanjutkan pengamatan yang kedua. Urutkan urutan bilangan belum negatif belum lengkap. Jadi sama kalau ke kanan itu ditambah 1. Bilangan negatif juga sama ya. Bilangan negatif di sini ke kanan. Ke kanan sama ya, ke kanan berarti ditambah 1, sama tambah 1. Kita baca hutang ya. Kita misalkan di sini, kita misalkan ini negatif 223, mau ke kanan hutang 223 ditambah itu dianggap nyerutang, berarti ke kanan hutang 223 diserutangi siji, diserutangi bahasanya dibayar ya, dibayar 1, maka sisa hutangnya tinggal 222. Kita bayar 1 lagi, kita bayar hutangnya 1 lagi. Jadi hutangnya pertama 22.000 misalnya, kita cicil 1.000 lagi, maka hutangnya jadi berkurang. Maksudnya seperti itu ya. Berarti kita serutangi lagi 1.000 lagi, jadi 220.000. Kita serutangi lagi 1 lagi, berarti jadi 219. Gitu. Saya akan gunakan angka yang gampang supaya kamu tidak bingung. Ini misalnya hutang 1.000. Nah, hutang 1.000. Diserutangi 1, utangnya 1.000 berarti tinggal negatif 999. Diserutangi 1 lagi berarti kasih serutang ya. Ini dibaca hutang. Kita baca hutang. Kita baca hutang, gitu ya. Dibaca hutang. Jadi nanti ketika ini dibaca hutang ke kanan berarti diserutangi, gitu ya jawabannya ya. Gampang lah, dah insyaallah. Kita lanjutkan saja materinya. Kita lanjutkan. Nah, di sini penyelesaian, nah, bandingkan dengan negatif 10. Ini pada halaman 15 ya. Kita ulangi lagi, coba halaman depannya 14. Sebentar ya, kita pindah dulu ini. Ya, kita lanjutkan saja pada halaman berikutnya lah, halaman 15. Bandingkan bilangan negatif 10, saya perbesar tulisannya. Bandingkan bilangan negatif 10 dengan negatif 6 menggunakan tanda lebih besar atau lebih kecil. Saya akan tunjukkan di sini. Kalau ada tanda seperti ini lebih besar. Coret ya, coretnya. Nah, tanda seperti ini sama dengan lebih besar ya. Lebih besar. Saya hapus ininya ya. Ini artinya lebih besar. Jadi kalau ada tulisan seperti ini, 10, nah ini bacanya lebih besar dari 6. Jadi ini artinya lebih besar. Ini artinya ini ya. Artinya lebih besar. 10 lebih besar dari 6. Nah, kemudian ada tanda seperti ini. Nah, ini artinya lebih kecil. Lebih kecil. Lebih kecil. Jadi kalau ada tulisan gini 2 berarti lebih kecil dari 6 ya, ini artinya lebih kecil ya. Ini artinya lebih kecil tanda itu. Nah, di sini ada soal antara negatif 10 dengan negatif 6. Nah, pertanyaannya tandanya mau begini ataukah begini gitu ya. Nah, ini pertanyaannya ini untuk isi ini. Maka kita jawab semakin ke kiri. Saya akan bahas di sini. Kita lihat di sini gambarnya. Semakin ke sana berarti semakin ke kecil. Semakin ke kiri semakin ke kecil. Semakin ke kanan semakin besar.
Berarti posisi negatif 10 di mana? Di sini. Negatif 6 di mana? Di sini. Berarti karena negatif 10 ini ke kiri kecil, berarti negatif 10 kecil dari 6. Artinya lebih kecil dari 6. Berarti kalau lebih kecil begini. Begitu ya. Nah, berarti tulisannya ini negatif 10 lebih kecil dari negatif 6. Itu contohnya seperti itu penjelasannya ya. Nah, ini sudah saya jelaskan. Kita masuk yang ketiga ya. Kita lihat ada pertanyaan yang ketiga. Ini sama ya, caranya seperti itu. Atau bisa ditulis dibalik begini. Karena negatif 6 di sebelah kanan negatif 10, berarti kalau kita dilihat dari sini ya, kalau kita tulis dulu negatif 6, tanda tanya negatif 10, isinya apa? Nah, kita lihat dulu negatif 6-nya di mana? Oh, negatif 6-nya di sini. Di sebelah kanan. Di sebelah kanan berarti besar ya. Di sebelah kanan berarti besar. Di sebelah kanan. Di sebelah kanan berarti besar, berarti lebih besar. Berarti negatif 6 lebih besar dari negatif 10. Karena di sebelah kanan negatif 10. Saya akan dicermati dulu. Tulisannya dicermati dulu. Saya beri kesempatan untuk mencermati ya. Sudah, kita lihat. Kita cermati dulu ya. Nah ya, saya akan beri contoh lagi supaya agak mudeng ya. Ada pertanyaan begini. Negatif 4 dengan negatif 9. Nah, negatif 4 dengan negatif 9. Ini apa tandanya? Kita lihat dulu posisi negatif 4. Negatif 4 ya. Negatif 4 ini posisinya di sini. Nah, posisinya di sini. Negatif 9 di mana? Negatif 9 ini di sini. Nah, negatif 4 dengan negatif 9 berarti ini kan negatif 4 di sebelah kanan gitu ya. Di sebelah kanan berarti kanan artinya besar. Kanan artinya besar. Berarti negatif 4 nanti tulisannya di sini negatif 4 lebih besar. Kalau kita tulisnya begini, misalnya negatif 9 titik negatif 3. Nah, kita lihat negatif 9-nya di mana? Oh, negatif 9-nya di sini, negatif 3-nya di sini. Ini negatif 3 ya, negatif 3. Berarti negatif 9 di sebelah kiri. Ini kan kiri. Nah, kiri. Kiri artinya kecil ya, maksud ya. Kiri artinya kecil. Kalau kecil berarti pakai yang tanda seperti ini. Nah, itu ya. Kecil ya. Gampang ya, gampang. Saya tulis di sini. Kanan ini kanan. Kalau besar itu kanan, kalau kecil itu kiri. Gampang sekali, mudah banget, mudah pakai banget. Coba urutkan turun. Nah, urutkan turun bilangan negatif 10, negatif. Ini diminta untuk mengurutkan ya. Mengurutkan itu dilihat dari yang paling kiri, yang paling kiri. Yang paling kiri pada garis bilangan berarti di sini. Berarti ya di sini negatif 10, begitu ya. Terus setelah negatif 10 itu ada sebelah kirinya negatif 10 masih ada enggak? Masih ada, yaitu negatif 12. Kalau di sebelah kiri itu semakin kecil ya, negatif 10. Lalu kalau ke kanan itu semakin besar. Berarti setelah negatif 10 yang paling besar adalah angka negatif 1. Negatif 1. Lalu negatif 1. Ada negatif 2 Pak. Oh ya, negatif 2 dulu. Lalu baru negatif 1. Setelah negatif 1 angka 0. Setelah angka 0 angka apa lagi di sebelah kanan 0? Betul, angka 2. Sebelah kanan angka 2, angka 3. Ya, pinter. Terus angka 5. Gampang sekali. Itu urutannya memakai garis bilangan. Gampang sekali, mudah lah ya.
Nah, ini contoh-contoh penggunaan garis bilangan. Saya hapus ya, maksudnya saya. Apa mau dicatat dulu? Mau dicatat dulu boleh. Kita ulang lagi. Nah, silakan dicatat dulu. Catat dulu ya. Nah, dicatat dulu. Yang penting-penting silakan di screenshot ya, di screenshot. Ini di screenshot. Setelah di screenshot nanti dicatat. Sudah ya. Kalau sudah akan saya hapus ini. Saya akan terangkan lagi supaya lebih mudah, ya. Saya akan terangkan lagi. Saya hapus dulu semuanya. Saya hapus semuanya. Nah, saya akan lanjutkan ya. Nah, di sini. Jadi ini ada dua tabel di sini. Nah, semakin ke kiri, saya tulis lagi ke kiri ini artinya kecil. Ke kanan, ini ke kanan artinya besar. Kalau besar tandanya seperti ini. Kalau kecil tandanya seperti besar ya. Kalau kecil tandanya seperti ini. Jadi kalau misalnya ada tulisan negatif 1 dengan 0. Nah, negatif satunya kita lihat. Oh, ini negatif 1. Nolnya di sini. Berarti 0 kan ini ke sini ya. 0 dengan negatif 1 kan ke sini. Nah, lebih kecil ya. Kita hapus dulu, lebih kecil. Jadi negatif 1 lebih kecil negatif 1. Ini kan negatif 1 dulu. Karena lebih kecil di sebelah kiri kan, di sebelah kiri berarti pakainya adalah ini. Gitu ya. Saya ulang. Berarti contohnya 5 dengan negatif 5 dengan negatif 5. 5 di mana? 5 di sini, negatif 5 di sini. 5 dengan negatif 5. 5 itu di sebelah kanan. Ini kan 5 di sebelah kanan ya. Nah, ini 5 di sebelah kanan. Berarti karena di sebelah kanan, ini kanan ya. Kanan berarti 5 di kanan 5 di kanan negatif 5. 5 di kanan negatif 5. Karena kanan berarti lebih besar. Ini kiri, saya tulis seperti ini. Negatif 1 di sebelah kiri dari 0. Maka tandanya seperti ini. Tandanya ya. Kita ulang lagi. Misalnya negatif 3 dengan 1. Nah, kita lihat dulu negatif 3. Negatif 3. Negatif 3 mana ya? Negatif 3 ya. Nah, kita akan lingkari negatif 3-nya ya. Negatif 3 di sini. 1 di mana? 1 di sini. Oh, negatif 3 itu di kiri. Nah, kirinya siapa? Kirinya 1. Karena di kiri berarti tandanya lebih kecil. Gampang sekali ya. Mudah sekali. Terus misalnya 2 dengan negatif 8. Nah, kita lihat 2-nya di mana? 2 di sini, 2. Negatif 8 di mana? Di sini. Gampang, berarti 2 kita hitung. 2 itu di kanan ya. 2 itu di kanan. Kanan siapa? Kanan negatif 8. Karena di kanan berarti lebih besar. Begitu ya. Gampang banget. Nah, gampang banget ya. Kita lanjutkan. Nah, ini sudah tidak perlu ya. Kita lanjutkan saja. Nah, ini kita lanjutkan. Nah, ini ada contoh bandingkan bilangan dengan tanda ini ya. Contoh bandingkan. Nah, kita akan ulang tandanya ya. Nah, kita ulang lagi penjelasannya. Baik, kita ulang. Kita akan coba kerjakan yang ini. Negatif 12 dengan 0. Nah, kita lihat. Negatif 12 dengan 0. Di mana ya? Di sini ya. Negatif 12 dengan 0. Kita lihat. Negatif 12 posisinya. Negatif 12 di sini. Negatif 12. 0 di mana? 0 di sini. Jadi kita lihat ya. Kita besar ya. Karena negatif 12 di mana? Di sebelah kiri. Kirinya siapa? Kirinya 0. Karena di sebelah kiri berarti tandanya lebih kecil. Kiri garis miring kecil tandanya itu begini.
Gampang ya? Gampang, berarti di sini tandanya seperti ini. Begitu ya. Nah, kita lihat lagi negatif 5 dengan negatif 11. Kan kita perbesar negatif 5 dengan 11. Negatif 5 di mana? Negatif 5 di sini. Negatif 11 di mana? Negatif 11 di sini. Kita lihat ya. Negatif 11. Berarti negatif 5 itu di sebelah mana? Di sebelah kanan. Di sebelah kanan siapa? Sebelah kanan negatif 11. Karena di sebelah kanan, berarti kanan itu sama dengan besar. Kanan itu sama dengan besar, berarti seperti ini tandanya. Gitu ya. Berarti nomor 5 ini saya hapus dulu yang atas ya. Nah, berarti yang B itu tandanya seperti ini. Gitu ya. Negatif 34 dengan 34 tetap berarti sama ya. Ini sama kan? Sama karena angkanya sama. Negatif 7 dengan 7 kita lihat di sini. Negatif 7 dengan 7. Negatif 7 di mana? Negatif 7 di sini. 7 di mana? Di sini. Negatif 7 di sebelah kiri dari 7 ya. Berarti karena di sebelah kiri berarti lebih ke kecil. Wah, gampang sekali ya ternyata ya. Luar biasa gampangnya. Mudah ya. Mudah sekali. Iya. Sudah ya. Diamati dulu. Kalau sudah nanti saya hapus. Nah, sudah ya? Sudah. Saya kira sudah ini ya. Saya akan hapus ya. Sudah. Sudah ya? Silakan diamati, sambil diamati sebelum dihapus, saya hapus. Nah, saya hapus. Dihapus. Gampang sekali. Nanti bisa dicermati lagi ya. Kita lanjutkan di bawahnya. Di sini. Nah, di sini. Kita akan lihat di sini saya perbesar layarnya. Ibu Udin membagikan uang jajan untuk anak-anaknya. Udin mendapatkan 5.000. Adik Udin mendapatkan 2.000. Kakak pertama Udin mendapatkan 12.000. Kakak kedua diberi 10.000. Coba urutan uang jajan dari yang lebih besar. Ini gampang urutkan duit ya. Lebih besar. Berarti yang paling banyak adalah yang tentunya yang 12.000. Berarti pengurutannya bagaimana? Ya kita tulis dulu. Kita tulis dulu misalnya di sini ya. Udin. Nah, Udin. Udin dapat berapa Udin? Udin dapat 5.000. Udin dapat 5.000. Lalu siapa lagi? Adik Udin. Nah, adik Udin. Adik Udin dapat berapa? Adik Udin itu dapat 2.000. Lalu siapa lagi? Kakak pertama Udin. Nah, kakak pertama dapatnya adalah 10.000 ya. 12.000 ya. 12.000 karena sekolahnya lebih jauh ya. Waduh, 120.000. 12.000 aja ya. Kita tambah ya. 12.000. Lalu kakak kedua dapatnya adalah 10.000. Kalau minta diurutkan berarti yang paling banyak itu adalah kita minta urutkan, berarti diurutkan berarti begini. Kakak pertama Udin berarti lebih besar dari kakak kedua. Nah, lebih besar lagi dari Udin. Udin lebih besar dari siapa? Udin lebih besar dari adik Udin. Kalau pakainya yang paling kecil, kalau urutannya pakai urutan kecil bagaimana? Kalau pakainya itu pakai urutan kecil, maka kita mulai dari yang paling kecil. Yang paling kecil berarti adik Udin. Berarti adik Udin lebih kecil dari punya Udin.
Sangune Udin lebih kecil dari kakak kedua. Kakak kedua. Kakak kedua lebih kecil dari kakak pertama. Kakak pertama. Gitu ya. Ada pertanyaan? Saya kira tidak ya. Ini karena ini gampang sekali. Begitu ya. Ini tanda-tandanya. Kalau seperti ini lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil ya. Begitu ya. Gampang, pokoknya dijamin gampang ya. Tidak ada yang susah pokoknya ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini silakan kalian coba di sini. Jadi soal ini kalian coba. Ini tugasnya ya, tugas. Ini tugas wajib. Tugas wajib. Nah, wajib dikerjakan ini. Nah, ini tugas wajibnya. Ini wajib dikerjakan, tugas wajib di buku MTK. Ya, silakan dikerjakan. Cara-caranya sudah ditujukan tadi, begitu ya. Nah, saya kira bisa. Nah, saya sudah gitu ya. Ini tidak perlu saya jelaskan lagi karena sudah. Nah, ini. Silakan urutkan bilangan ini. Apa perlu saya ulang? Saya beri contoh. Saya beri contoh. Ini contoh ya. Saya kasih contoh. Ini ada bilangan negatif 11,6,7 terus negatif 8 2 terus negatif 3. Misalnya di sini urutkan, ini contoh ya. Saya hapus dulu yang mana? Ini saya hapus dulu, yang ini ya saya hapus dulu. Misalnya ini diurutkan dari yang terbesar. Nah, misal ini saya urutkan dari yang terbesar. Ini urutkan dari terbesar. Dari terbesar. Terbesar. Ingat, kalau kanan semakin ke sana berarti semakin besar, semakin ke kiri semakin ke kecil. Nah, kita lihat yang paling kiri itu yang mana? Oh, yang paling kiri yang ini, Pak. Nah, berarti yang paling kiri yang itu. Yang paling kanan mana? Karena diminta diurutkan dari yang terbesar. Oh, yang paling kanan kita lihat di sini. Oh, yang paling kanan ini ada angka, kita lingkari dulu angkanya ya. Negatif 11, terus mana lagi? 6, kita lingkari dulu. 7, lalu negatif 8 ya, negatif 8, kita lingkari dulu. Terus 2, terus negatif 3. Mintanya diurutkan dari yang terbesar. Yang terbesar berarti yang paling kanan. Berarti di sini kalau kita buka 7, 6, 2, negatif 3, negatif 8, negatif 11. Itu kalau diminta diurutkan dari yang terbesar. Kalau diurutkan dari yang terkecil, nah urutkan dari terkecil, Berarti dimulai dari mana? Dari kiri. Ya, betul, dari kiri. Berarti paling kiri negatif 11. Terus negatif 8, negatif 3. Ini ya urutannya ini maksudnya. Terus 2, terus 6, terus 7. Oh, satu soal lagi ya, bingung. Ini saya hapus dulu ya, saya hapus yang ini ya. Saya hapus ininya dulu. Saya hapus ini. Nah, saya buat soal lagi. Misalnya ada soal ini ya, negatif 7, terus 7, terus 8, terus negatif 6. 6-nya negatif. Saya banyakkan saja, akeh. Negatif 18, orang keton ya enggak apa-apa gitu ya. Terus di sini 0, terus negatif 3, terus 1. Nah, kita akan urutkan ini. Kita cari angkanya. Angkanya negatif 7 di mana? Nah, kita lingkari dulu. Ini negatif 7
7. 7 di mana? 7 di sini. 7. 8 di mana? Ini ya. Ini nyari, kita ini nyari. 8 di mana? 8 di sini. 0 di mana? 0 di sini. Negatif 3 di mana? Negatif 3 di sini. 1 di mana? 1 di sini. Ada yang belum ya? Ada, yaitu negatif 18. Negatif 18 di mana? Wah, di sana jauh sekali. Ya, kita anggap di sini kita tulis ya, jauh di kiri ya. Jauh ya, jauh di kiri di sana. Kalau kita tulis ini buat tembus. Nah, berarti artinya di paling kiri gitu ya. Kita urutkan dari yang terbesar. Urutan dari yang terbesar. Kalau terbesar berarti dimulai dari kanan. Berarti kita tulis 8. Kanannya kan 8 ya. Terus 7. Terus 7. Lalu kirinya 1. Terus 0. Sini ya. Kalau terbesar ke sana ya. Terbesarnya ini ya. Berarti kemudian negatif 3, kemudian negatif 7. Itu begitu. Kalau dari terkecil dari mana? Oh, masih ada lagi yang kelupa, yaitu negatif 18. Kalau dari terkecil berarti dimulai dari kiri, gitu ya. Berarti negatif 18, negatif 7, negatif 3, 0, 1, 7, 8. Itu begitu. Kalau yang seperti ini hanya memberi tanda begini atau begini, itu sudah dijelaskan ya. Itu gampang dan mudah. Nah, ini bagaimana yang ini? Nah, suhu di kawasan wisata dataran tinggi Dieng 5 derajat Celcius. Hal ini berdasarkan catatan BMKG. BMKG itu Badan Meteorologi dan Geofisika. Sementara suhu di Provinsi Batu mengalami kenaikan 30 derajat Celcius. Nah, ini silakan dicoba. Ini sih bagaimana? Bagaimana ya? Bagaimana coba? Ya, silakan dicoba. Dataran saya lingkari saja supaya tidak bingung. Ini ada 2. Suhu di kawasan, coba bandingkan kedua suhu tersebut. Maksudnya ya, antara ini dengan ini itu besar yang mana gitu ya. Pakai ini dengan pakai ini, begitu ya. Maksud kan? Maksud. Antara yang berarti nanti Dieng dengan Riau. Nah, Riau ini tandanya apa? Begitu ya? Gampang. Saya tutup pertemuan kali ini. Matematikanya saya cukupkan pada pembelajaran 2. Silakan dikerjakan tugasnya. Tugasnya yang mana, Pak? Tugasnya yang ini ya. Yang ini tugasnya itu yang ini yang kamu kerjakan ini, saudara-saudara. Yang ini ya, yang ini tugasnya. Jadi jangan tanya-tanya lagi ya. Sudah dijelaskan jelas sekali. Tugasnya yang mana, Pak? Dikerjakan lagi. Ini tugasnya. Nah, makanya dilihat sampai habis videonya ya. Jangan terlalu banyak itu ya. Nah, sama ini juga tugasnya ini ya. Ini juga dikerjakan, ini tugas ini. Nah, udah ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.